Hey yo, what's up guys? Balik lagi di Suara Dialektika. Udah sepertinya sudah 1 bulan, lebih dari 1 bulan nggak bikin konten karena terakhir waktu awal tahun ya, tanggal 1 Januari, karena berbagai kesibukan. eh, Alhamdulillah kesibukan positif, baru bisa ada waktu untuk bikin konten lagi. Hari ini ada agenda perjumpaan saya dengan salah satu teman saya yang ya bisa dibilang full senyum lah selama kita menempuh pendidikan di satu gedung yang sama gitu. Jadi sebelum sebelum pertemuan nanti, atau saya ajak teman-teman untuk berkenalan juga dengan salah satu teman saya yang full senyum ini. Saya seperti biasa, saya ingin mengabarkan tentang isu perpolitikan eh, yang terjadi akhir-akhir ini ya. Masih tentang perpolitikan nasional, saya kira cukup unik, menarik untuk diikuti, dan salah satu yang lagi saya ikutin sekali ini adalah tentang pengesahan Undang-Undang IKN, Ibu Kota Negara, pada pekan lalu sepertinya ya, yang sudah disahkan oleh DPR. Dan praktis mayoritas fraksi partai menyetujuinya, kecuali fraksi dari PKS. Alasannya karena pembahasannya terlalu terburu-buru dan berpotensi cacat prosedur gitu ya. Dan ya memang seperti itulah yang terjadi teman-teman. Informasi yang didapatkan dari media yang mengabarkannya, termasuk juga saya sempat menulis tentang pengesahan Undang-Undang IKN itu di media tempat saya bekerja, bahwa ini dikerjakan, ya bisa dibilang dikebut lah ya, selama 2 hari 2 malam begitu. Dan pengesahannya pun dilakukan pada menjelang dini hari. Ini mengingatkan kita pada pertama, hasil dari pemungutan suara pemilu. Yang kedua, saat pengesahan rancangan undang-undang Omnibus Law. Saya tidak tahu apakah semua itu ada keterkaitannya, tapi semoga saja tidak, dan semoga saja itu memang waktu yang dipilih adalah waktu yang tepat dari hasil perundingan semua pihaknya. Semoga saja begitu. Tapi tetap saja kebijakan itu bisa dibilang terlalu terburu-buru karena tidak ada urgensi yang begitu mendesak untuk mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara baru ya, apalagi dengan kondisi ekonomi seperti sekarang gitu. Dan terbukti banyak pro kontra yang terjadi setelah pengesahan undang-undang itu dilakukan. Selain dari PKS pastinya, Partai Keadilan Sejahtera yang menolak, dari pengamat politik ya seperti Rocky Gerung juga, dia sempat bilang ya pembangunan ibu kota itu kalau dari pihak pemerintah mungkin disebut utopia, tapi bagi Rocky Gerung dia menyebutnya sebagai kakotopia. Kakotopia itu berarti kekacauan gitu, kekacauan yang terjadi. Dia membuat term itu kakotopia untuk ibu kota negara baru yang disebut dengan nama Nusantara. Dan menurutnya penyebutan nama ibu kota Nusantara itu belum bisa mewakili aspirasi setiap penduduk di Indonesia. Gitu. Akan tetapi sehari yang lalu Presiden Joko Widodo sudah mendatangi langsung lokasi pembangunan ibu kota negara yang baru ya, di kawasan Penajam Utara, Penajam Pasir Utara ya, dan juga Kutai Kartanegara gitu. Ini yang saya kecewakan ya, karena daerah Kutai Kartanegara akan dilebur oleh Penajam Pasir, dan kecewanya adalah karena ada klub sepak bola yang di masa-masa era Jarum Indonesia Super League dulu itu ada klub raksasa dari Kutai Kartanegara namanya Mitra Kukar. Tapi sayangnya sekarang ya, kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah, sudah bubar nampaknya Mitra Kukar itu. Padahal dulu itu
salah satu klub yang sangat dijagokan di Liga Indonesia. But anyway, kita kembali lagi. Presiden datang ke Kalimantan Timur, bertemu dengan para pemuka adat di sana. Ada dari tokoh dari Kesultanan Pasir, ada dari Kesultanan Dayak, terus dari Bubuhan Banjar, ada juga perwakilan dari kerukunan masyarakat Sulawesi Selatan yang sudah lama menjadi pendatang di Kalimantan. Nah, mereka bertemu menyampaikan aspirasi bersama Presiden Joko Widodo, dan semua yang hadir di sana, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Sekretariat Presiden, semuanya mendukung, tapi dengan syarat. Jadi ada feedback lah gitu, ya, mau letakin barang besar mega proyek di tanah kita, ya harus ada feedbacknya dong, gitu kan. Nggak mungkin terima gitu aja, gitu. Apalagi kan daerah di sana sangat kelihatan lah perlindungan lingkungan itu kelihatan, dan lingkungan itu masih asri sekali di sana, hutan salah satunya, dan akan dipenuhi oleh bangunan-bangunan megah dan mewah untuk proyek ibu kota Nusantara itu. Feedbacknya ada ingin meminta pembangunan sebuah lokasi kesultanan, ya, dari Kesultanan Pasir kalau tidak salah. Mereka meminta ada bangunan kesultanan di dekat IKN. Nah, terus ada lagi yang mau dari suku adat, masyarakat adat lah yang harusnya menjadi mitra pembangunan IKN tersebut, gitu. Nah, ini akan menjadi sebuah beban baru nih untuk presiden, untuk pemerintah kita, karena ternyata tidak segampang itu juga. Selain karena memikirkan dana yang entah berantah dari mana datangnya, ya, kalau ya mungkin dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah menyatakan akan lebih besar mengambil dari APBN. Ada semacam deal-dealan lah antara pemuka adat dan juga pemerintah, ya. Yang ya itu sudah langkah yang benar, ya, karena jangan sampai hanya mengunggulkan satu pihak dan pihak lain disingkirkan, generalisir gitu, ya kan. Jadi harus ada yang menguntungkan. Dan tapi kalau memang semua masukan itu diterima oleh presiden, artinya mereka sudah mendukung penuh, ya. Masyarakat di sana sudah mendukung penuh, dan riset tentang yang dikatakan Rocky Gerung bahwa 80% masyarakat Indonesia masih menolak IKN, itu mungkin sedikit terkikis lah, ya, karena masyarakat suku adat di sana kan pasti banyak, ya, karena yang datang itu ada beberapa perwakilan dari Banjarmasin, dari Dayak, dari Penajam di Pasir Utara, dan dari masyarakat Sulawesi Selatan juga yang datang ke sana, gitu. Tapi tetap saja pendanaan menjadi bagian yang serius untuk diamati oleh para pengamat politik dan LSM yang concern terhadap kondisi keuangan, kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Baik lagi ini dananya gimana? Memang sudah ada list daftar tentang investasi swasta, dan juga dari APBN pastinya akan lebih besar. Katanya sih selama tahun 2022 sampai 2024 akan lebih banyak mengeluarkan anggaran dari dana dari APBN, gitu, dan sebelumnya dari investasi swasta. Dan pertanyaannya adalah, apakah dari pendanaan investasi swasta itu bisa membantu pemulihan ekonomi nasional? Karena kita ketahui saat ini kondisi kita sedang tidak bagus-bagus sekali, ya, tidak stabil-stabil sekali, dengan gelombang COVID-19, apalagi varian Omicron yang sudah meningkat masuk di Indonesia. Berbahaya juga untuk memaksakan sebuah mega proyek, gitu. Tidak hanya di IKN, teman-teman harus ingat juga bahwa ada proyek besar lainnya seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipercepat untuk diresmikan sebelum G20, dan kita harus catat bahwa G20 itu sebentar lagi, sedekat sekali, Februari Maret, kalau tidak salah, ya, Februari atau Maret.
G20 di Lombok ya. Seperti itu. Sebelumnya sudah ada proyek lainnya di Lombok untuk dijadikan sebagai tempat destinasi wisata para anggota G20. Terus juga pembangunan kereta cepat yang juga bisa dikatakan sangat terburu-buru, begitu sangat terburu-buru. Tapi semoga saja dananya cukup, dan juga termasuk untuk IKN. Kalau IKN itu adalah bisa dikatakan sebagai ambisi dari the last dynasty for Mr. Jokowi. Ya, jadi presiden sebelum karena presiden sudah tidak bisa lagi naik untuk ketiga kalinya ya. Kalau saya sesuai dengan peraturan undang-undang sekarang, jadi Presiden Jokowi ingin meninggalkan sebuah legasi dari ibu kota negara ini. Tapi itu lagi masih banyak yang kontra karena terlalu terburu-buru dan pendanaan yang masih absurd gitu. Dan untuk mengandalkan APBN juga sangat sulit di kondisi ekonomi yang sedang melarat. Apalagi ada juga tadi saya dengar tentang memanfaatkan anggaran dari PEN, pemulihan dana pemulihan ekonomi nasional, yang harusnya itu menjadi opsi kedua untuk membantu perekonomian rakyat Indonesia secara keseluruhan akibat pandemi ini. Tapi itu nampaknya juga akan digunakan untuk ambisi yang sudah dipersiapkan selama bertahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum COVID gitu. Jadi ya meskipun ada COVID dan katanya sudah masuk gelombang ketiga, tetap santai, tetap anggap biasa aja semua, dan lanjutkan semua misi nawacita saat pencalonan lalu. Tapi apakah kita menyalahkan seluruhnya kepada presiden kita? Tidak juga. Tidak juga, karena banyak deal-deal politik terjadi di dalam, dan semoga saja bawahan dari presiden dan yang memerintah saat ini punya perhitungan yang tepat dan akurat serta akuntabel, transparan terkait pembangunan ibu kota negara baru ya. Kita tunggu aja perkembangan selanjutnya, apakah bisa selesai 2024 atau mangkrak dan terkendala di tengah jalan, karena masih banyak agenda negara yang membutuhkan dana yang lebih besar, pemilu misalnya. Oke, saya akan ajak teman-teman semua, kita akan pergi bertemu dengan teman saya ini. Anyway, mohon maaf ini latarnya karena ini satu-satunya tempat yang pengap suara sebenarnya. Ada kebisingan di ruang tengah, jadi saya pindah ke sini dan saya akan mengajak teman-teman untuk bertemu dengan salah satu teman full senyum saya ini, dan kita akan bernostalgia bersama selama kita menjalani pendidikan di satu gedung yang sama. Oke? See you next time. Ciao. Minum cekak. Sangat nostalgia sekali. Dan yang koko itu manusia full senyum. tidak bisa gak berkata-kata. Itu berkata-kata mungkin. Oke, hari ini kita jalan-jalan bersama Irfandi. Kita lihat ini teman-teman, gedung PKM. Ini biasa tempat saudara-saudara masih belum terurus, sudah pergantian rektor, bahkan sudah mau masuk masa-masa terakhirnya. Jadi sudah mau pergantian. Iya. Berapa tahun itu? Iyalah. Dan alasan yang digunakan seniornya apa? Pengalaman. Salah satu Alasan yang sangat halus untuk menggerakkan hati-hati mereka. iya. Itulah untuk pelampiasan. Biasa. Karena kan mereka dulu Penindasan. penindasan. Di lampu merah juga masih kelihatan ada. Bagaimana cara kita ini sebagai alumni ini Irfandi untuk
menuntaskan ini semua? Satu, Apa? jangan lupa menyerah. Oke, kita ada di masjid ini. Ini tempat saya biasa nongkrong sama Bung. Full senyum. Sudah 1 tahun pemirsa. Oke, suasana kampus masih seperti suasana lama, teman-teman. Hanya ibu kota baru saja yang baru. Ya, ibu kota negara saja yang baru. Tapi ini ada yang baru nih, Ka'bah. Tiba-tiba ada Ka'bah turun di kampus UIN. Bagaimana ini, saudara? Ayo kita dekati. Ini kamera tersembunyi nih. Coba, ada Hajar Aswad. Irfandi mau kelilingi katanya. Sama bentuknya ini keliling asli. Enggak lah, Bos. Ini Fakultas Dakwah. Kita sebutkan. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita, teman-teman. Makasih. Mantan berandalan kampus. Yoi. Ya. Insyaallah.